Kabarnya calon ibu kota negara Indonesia akan diperkuatkan oleh pertahanan udara GBAD bang. Cuba react bang. Okey, jom. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi like ataupun follow page Musa Channel, please guys tekan Musa Channel dan please like and follow page Facebook Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong daripada dulu sampailah sekarang, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan semua kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihidarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihidarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan tengok sedikit lagi information daripada request daripada subscriber di luar sana untuk aku mereact untuk salah satu pertahanan udara di Indonesia yang dikenali sebagai GBAD. Apa-apa pun kalau kita tengok di channel Top 5 Merdeka, dan kalau kita tengok judul video dia keren. Indonesia mempunyai sistem rudal pertahanan jarak pendek yang paling mematikan. Apa-apa pun guys, jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit reaction kita mengenai video ini. Apa-apa pun guys, jom kita semak sama-sama. Okay guys, welcome to channel Top 5 Merdeka. Guys, apa nih guys? 30 seconds! Let's go, German! Wow, what happened guys? Castle in sight! Are you ready? Colonel, we got movement on the roof. They've got missile lock! Evasive maneuvers! Inilah sebenarnya guys, kalau kita tengok yang digunakan adalah rudal pertahanan udara jarak pendek yang dikenali sebagai GBAD. 5 rudal pertahanan udara jarak pendek paling menakutkan Di Asia Tenggara. Tenggara. Kita tengok guys. Halo semua, kembali lagi di channel Top 5 Merdeka. Selain menggunakan rudal pertahanan udara jarak menengah hingga jauh, para penjaga udara di Asia Tenggara juga menggunakan rudal pertahanan udara jarak pendek atau yang juga disebut dengan SHORAD, Short Range Air Defense. Nah, rudal hanut jarak pendek ini biasanya digunakan sebagai pertahanan terhadap ancaman udara di ketinggian yang rendah seperti helikopter, UAV atau drone, dan pesawat yang terbang rendah di jarak yang dekat. Hingga kini, militer di kawasan Asia Tenggara telah menggunakan berbagai jenis rudal pertahanan udara jarak pendek ini. Maka dari itu, inilah 5 rudal pertahanan udara jarak pendek paling mematikan di Asia Tenggara versi Top 5 Merdeka. Jom. Video ini merupakan pendapat pribadi dan urutan atau ranking tidak menentukan apa-apa. Okay. Top 5 5. RBS 70. RBS 70. Kita mulai dengan rudal pertahanan udara buatan Swedia, lebih tepatnya dibuat oleh perusahaan SAB Bofors Dynamics. RBS 70 memiliki kepanjangan Robot System 70. Rudal ini mulai dikembangkan pada tahun 1970-an dan hingga sekarang terus mengalami perkembangan. Rudal ini merupakan rudal pertahanan udara jarak pendek bertipe Man-PADS atau Man Portable Air Defense System, yang berarti rudal ini dapat dioperasikan perorangan. Namun dengan bobot yang cukup berat, yaitu hingga 87 kg, tentu saja rudal RBS 70 tidak dapat dioperasikan dengan cara dipanggul, melainkan menggunakan penyangga berkaki 3 yang dapat memudahkan dalam penggunaan. Nah, rudal ini memiliki dimensi panjang 1,32 meter, diameter 106 mm, dan hulu ledak 1,1 kg dengan bola-bola tungsten yang dapat meledak saat berada di dekat target. Wow. Dipandu dengan sinar laser, rudal RBS 70 memiliki keunggulan tidak dapat di-jamming ataupun dikecoh dengan flare karena rudal akan tetap menuju target selama laser tetap diarahkan ke target oleh operator. Selain itu, untuk memudahkan operator, rudal ini juga dilengkapi dengan bidikan teleskop yang memiliki pebesaran hingga 7 kali. Kemudian dengan bahan bakar padatnya, rudal ini mampu melaju dengan kecepatan hingga Mach 2 atau sekitar 2.450 km per jam dengan jarak yang mencapai 8 km di ketinggian 5 km.
Hingga sekarang, ada setidaknya 19 negara di 5 benua yang menggunakan rudal RBS 70 ini, seperti Australia, Pakistan, hingga Brazil. Rudal ini pun sudah teruji di medan perang, salah satunya di perang Iran-Irak tahun 1980-an. Sementara di Asia Tenggara, rudal ini digunakan oleh Singapura, Thailand, dan Indonesia. Indonesia mengoperasikan rudal RBS 70 versi MK1 dan MK2 yang sudah terintegrasi radar. 4. Chiron. Selanjutnya ada rudal buatan perusahaan asal Korea Selatan LIG Next One. Rudal Chiron yang juga dikenal dengan nama Singung ini juga merupakan rudal pertahanan udara jarak pendek bertipe Manpads. Mulai diproduksi tahun 1995, rudal Chiron dipandu dengan inframerah yang mendeteksi sumber panas dari target, namun rudal ini juga dilengkapi dengan sensor UV yang membuatnya tak mudah dikecoh dengan flare. Keseluruhan sistem Chiron termasuk rudal dan penyangga memiliki bobot 24,3 kg dengan panjang rudal 1,68 meter dan diameter 80 mm. Kemudian, rudal ini dilengkapi dengan hulu ledak berbobot 2,5 kg yang akan meledak saat berada di dekat target, lebih tepatnya di jarak 1,5 meter. Saat meledak, hulu ledaknya ini akan menyemburkan sekitar 700 butir pecahan logam yang dapat menghancurkan target. Aduh loh guys. Nah, rudal yang mampu melesat sejauh 7 km dengan kecepatan hingga 2.940 km per jam ini digunakan oleh hanya 2 negara saja di dunia hingga saat video ini dibuat, yaitu Angkatan Darat Korea Selatan dan TNI Angkatan Udara, lebih tepatnya Paskas. TNI Angkatan Udara sudah menggunakan rudal Chiron ini sejak tahun 2014 dengan mengintegrasikan rudal ini dengan meriam pertahanan udara Sky Shield. Sky Shield pun padu guys. 2 tadi daripada Swedia dan juga Korea Selatan. Indonesia 3, ada guys. Mistral. 3 Mistral. Dari Korea kita menuju Prancis. Kali ini ada rudal Mistral yang merupakan buatan perusahaan asal Prancis MBDA. Sudah digunakan sejak tahun 1988. Rudal ini memiliki bentuk yang khas dengan ujung yang seperti pensil. Rudal ini memiliki dimensi bobot 19,7 kg, panjang 1,86 meter, diameter 90 mm, dan hulu ledak berbobot 2,95 kg yang akan menyemburkan ratusan bola-bola berbahan tungsten super kuat yang mampu mengoyakkan dan menghancurkan target. Nah, sama seperti rudal Manpads pada umumnya, rudal Mistral juga dilengkapi dengan 2 pendorong atau booster. Booster pertama berfungsi untuk melontarkan rudal beberapa meter, kemudian barulah booster kedua yang merupakan booster utama menyala. Hal ini berfungsi untuk melindungi operator agar tidak terkena semburan roket yang berbahaya. Dipandu dengan sensor inframerah, rudal Mistral juga dilengkapi dengan sistem proportional navigation agar tidak mudah dikecoh oleh flare. Kemudian, rudal Mistral mampu melesat sejauh 6 km dengan kecepatan high supersonic mencapai 2,6 Mach atau sekitar 3.185 km per jam. Ini jauh guys, ini jauh. Gila, Mach 2,6. Nah, hingga saat video ini dibuat, rudal ini sudah digunakan di 31 negara di dunia, termasuk Prancis, India, dan Serbia. Rudal ini pun bisa dikatakan battle proven karena sudah digunakan di Perang Kongo kedua di tahun 1998. Sedangkan di Asia Tenggara, rudal Mistral ini digunakan oleh Brunei, Filipina, Thailand, Singapura, dan Indonesia. Angkatan Laut Filipina menyematkan rudal ini di kapal fregat mereka kelas Jose Rizal dengan menggunakan platform luncur yang bernama Simbad RC. Sedangkan di Indonesia, rudal Mistral digunakan oleh Detasmen Arhanud TNI Angkatan Darat sejak tahun 2012. Rudal Mistral yang digunakan TNI berada dalam platform luncur yang bernama Atlas, yang bisa ditempatkan baik di atas permukaan tanah maupun di atas kendaraan, seperti rantis komodo. Rudal Mistral juga digunakan oleh TNI AL. Rapier. Next, ada rudal pertahanan udara Rapier yang awalnya dikembangkan oleh perusahaan asal Inggris British Aircraft Corporation. Mulai digunakan sejak tahun 1971, rudal Rapier sudah dioperasikan di berbagai perang, seperti di Perang Falklands dan Perang Teluk.
Ya, rudal Rapier memang merupakan salah satu legenda di kalangan rudal pertahanan udara, namun masih mengalami berbagai upgrade dan perkembangan hingga sekarang. Rudal ini memiliki dimensi bobot 45 kg, panjang 2,2 meter, dan diameter 133 mm. Rudal Rapier bisa diluncurkan dari berbagai platform, mulai dari platform darat, kendaraan, hingga trailer. Menggunakan mesin solid fuel rocket, rudal Rapier mampu melesat sejauh 8,2 km dengan kecepatan hingga 2,5 Mach atau sekitar 3.062 km per jam. Nah, rudal Rapier dipandu menggunakan sistem yang bernama Cyclus atau Semi-Automatic Command to Line of Sight. Di sistem ini, operator harus terus-menerus mengarahkan perangkat penglihatan ke sasaran hingga rudal berhasil meledak di dekat target. Hampir mirip seperti rudal RBS 70 yang kita bahas di nomor 5. Namun, di beberapa perkembangan dan upgrade terbarunya, rudal Rapier juga ada yang dipandu dengan radar dan pelacak optik. Hingga sekarang setidaknya masih ada 9 negara di dunia yang mengoperasikan rudal Rapier ini, seperti Inggris, Turki, dan Swiss. Sementara di Asia Tenggara, Angkatan Darat negara Malaysia menjadi satu-satunya pengguna rudal Rapier. Negara Malaysia menggunakan rudal Rapier 2000 atau yang juga dikenal dengan nama Platform Luncur Jarnas yang sudah dilengkapi dengan pelacak optik. Negara Malaysia memiliki setidaknya 15 peluncur Jarnas ini. Di setiap peluncur mampu membawa 8 unit rudal. Oh ya, TNI kita juga pernah mengoperasikan rudal Rapier ini dan bahkan sudah menjadi tulang punggung rudal pertahanan udara Indonesia selama 20 tahun. Namun sekarang sudah dipensiunkan. Sebelum kita lanjut ke nomor 1, pastikan kamu tekan tombol merah subscribe di bawah dan juga lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan kalau ada video baru dari channel ini. Starstreak. Oh, ini baru Starstreak. 1. Starstreak. Terakhir ada rudal Starstreak yang juga merupakan rudal buatan Inggris, lebih tepatnya dikembangkan oleh perusahaan Thales Air Defence. Rudal Starstreak juga dikenal dengan nama Starstreak HVM atau High Velocity Missile, yang artinya rudal ini memiliki kecepatan yang sangat tinggi, yaitu hingga Mach 4 atau sekitar 4.900 km per jam, menjadikannya rudal pertahanan udara jarak pendek tercepat di dunia. Rudal Starstreak memiliki dimensi bobot 14 kg, panjang 1,4 meter, dan diameter 130 mm. Sama seperti rudal Rapier, rudal Starstreak ini juga dipandu dengan sistem Cyclus, di mana operator harus terus-menerus mengarahkan perangkat penglihatan ke sasaran hingga rudal berhasil mengenai target. Metode ini tentu saja memiliki keuntungan tidak dapat dijamming ataupun dikecoh dengan flare. Nah, keunikan rudal ini terdapat di hulu ledaknya yang terdiri dari 3 submunisi kecil yang berbentuk seperti anak panah. Saat mendekati sasaran, 3 submunisi ini akan dilepaskan dan dipandu dengan laser mengenai target. Kemudian dengan mekanisme detonasi impact delay, membuat submunisi ini akan meledak sesaat setelah mengenai target, alias meledak di dalam badan target, sehingga menghasilkan kehancuran yang lebih besar. There is no escape. Rudal yang biasanya diluncurkan dari peluncur berbasis darat atau kendaraan ini mampu melesat hingga sejauh 7 km. Nah, hingga sekarang rudal yang mulai digunakan tahun 1997 ini sudah dioperasikan oleh 5 negara bermiliter dunia, yaitu Inggris, Afrika Selatan, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Negara Malaysia setidaknya sudah mempunyai 28 peluncur dengan 120 rudal Starstreak ini, dan sebagian dipasang di rantis buatan Malaysia, Westar GK M1. Sementara TNI kita mulai memesan rudal Starstreak ini tahun 2011, dan hingga sekarang TNI Angkatan Darat sudah punya setidaknya 48 peluncur dengan 500 unit rudal Starstreak ini. Jadi itulah dia 5 rudal pertahanan udara jarak pendek paling mematikan di Asia Tenggara versi Top 5 Merdeka. Nah, kalau kamu ada info tambahan ataupun ide untuk video-video baru, jangan lupa tulis di komen bawah. Jangan lupa juga untuk kasih like video ini jika kamu suka, share juga video ini ke seluruh sosial media yang kamu punya. Terima kasih banyak karena telah menonton, dan nonton juga video-video menarik lainnya dari channel ini. Guys, kalau kita tengok dalam sesebuah negara itu, mereka mesti mempunyai satu yang dikenali sebagai sistem rudal pertahanan udara jarak pendek. Paling penting guys, di mana sistem ini yang diguna pakai oleh semua negara di dunia ini. Dan kalau kita tengok
alutsista ataupun kegunaan rudal yang digunakan untuk pertahanan udara jarak pendek ini banyak. Kalau kita tengok dalam video tadi ada 5, dan kalau kita tengok kelima rudal ataupun senjata yang digunakan untuk pertahanan udara jarak pendek ini memang sangat-sangat keren guys. Dimana kelima senjata yang dipertontonkan tadi dalam video, kalau kita tengok semua Indonesia ada guys. Dan inilah membuatkan kita bangga sebab kelima senjata udara pertahanan udara jarak pendek ini, kalau kita tengok yang diguna pada zaman dahulu sampailah pada masa kini, dan rudal pertahanan udara jarak pendek inilah yang digunakan rata-rata yang digunakan oleh negara-negara hebat di luar sana. Dan kelima senjata ini ada di Indonesia dan juga di Malaysia. Mantap guys. Dan guys, kalau kita tengok sebenarnya pada baru-baru ini di mana Menhem dan juga PT Land di Indonesia telah melakukan satu lagi pada tahun 2022, di mana Menhem dan juga PT Land telah melakukan satu uji tembak jarak pendek, di mana dikatakan peluru dia dikatakan tercepat di dunia. Di mana kalau kita tengok rudal ini mampu untuk terbang ataupun mampu untuk menembak dengan kecepatan 4000 km per jam. Bukan kaleng-kaleng guys. Dan kalau kita tengok rudal ini dikenali sebagai Starstreak, di mana kalau kita tengok Starstreak ini merupakan salah satu senjata yang memang sangat-sangat yang dipandang tinggi oleh mana-mana tentera di dunia guys. Dan apa-apa pun guys, kita mendoakan agar selepas ini agar dapat lebih banyak lagi masuk senjata yang akan masuk di Indonesia maupun di Malaysia, dan dapat lagi meningkatkan kualiti pertahanan dan juga serangan di Indonesia dan juga Malaysia. Mantap, teruskan. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.